satu, kemungkinan karena tiap anak itu kan pertama ya malu untuk mengeluarkan apa sih potensi yang dia miliki gitu. Kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran KSE yang jadi pembelajarannya itu sangat bermakna, menyenangkan, pengalaman yang real gitu ya, yang nyata. Nah, kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana yang tadi dan kapan pelaksanaannya? Saya pelaksananya insya Allah nanti siang. Saya ingin Ibu Tia bisa mendampingi saya untuk melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Mungkin saya belum banyak mengerti tentang pembelajaran diferensiasi, tapi insya Allah saya akan melakukan yang terbaik. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti saya akan coba membantu Ibu dalam pembuatan KTP-nya, dan nanti siang kita bertemu lagi ya Bu dalam sesi observasi. Semoga kegiatan observasi yang akan dilaksanakan itu berjalan dengan lancar. Kita akhiri sesi pra-observasi ini. Terima kasih Ibu. Siswa juga kan punya emosi ya, saya juga ada masalah di kelas, kalau ada masalah kan harus ada bimbingan. Nah, saya juga ingin belajar mengontrol emosional siswa. Bagus sekali Ibu ya, tadi latar belakang Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensi yang akan dilakukan itu. Nah, untuk strateginya, strategi apa yang digunakan nanti di kelas? Saya akan melaksanakan strategi yang pembelajaran diferensiasi yang saya ingin pelajari dari Bu Tia juga. Kemudian KSE, mindfulness yang teknik stop itu. Kemudian ingin menggali setiap siswa dengan pembelajaran saintifik yang saya laksanakan. Nah, untuk implementasinya, bagaimana cara menerapkannya di kelas itu seperti apa? Saya melaksanakannya dengan mengadakan atau mengemas pembelajaran menggunakan media yang menarik, kemudian menggunakan video ya, TV smartboard. Kemudian saya ingin siswa itu langsung melihat dengan media itu, karena setiap siswa kan sekarang sudah terganti ya dengan adanya media ini, mereka lebih menarik gitu kan, menarik. Kemudian saya juga ingin siswa itu terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga diferensiasi itu muncul gitu, ada dapat gitu ya. Kemudian proses dan kontennya juga mudah-mudahan bisa. Bagus sekali Bu. Jadi Ibu melakukan sebuah inovasinya dengan menggunakan media-media IT yang sekarang itu lagi high. Kebetulan juga sekolah kita juga ada smartboard digital ya yang sangat bagus sekali untuk pembelajaran. Nah, untuk indikator ketercapaian itu seperti apa Bu? Nah, untuk indikator ketercapaian saya ingin murid saya kelas 6 khususnya itu bisa menyerap apa yang saya ajarkan, informasi apa yang saya sampaikan terhadap mereka yang bisa berimbas langsung terhadap kehidupan mereka sehari-hari, termasuk perubahan karakter gitu kan. Kemudian saya juga ingin teknik yang saya ajarkan juga bisa membuat siswa mengalami atau bermakna dan bisa luas gitu ya, bisa luas. Jadi pembelajarannya itu sangat bermakna, menyenangkan, pengalaman yang real gitu ya, yang nyata. Nah, kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana yang tadi dan kapan pelaksanaannya? Oke, baik, hari ini Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Atas nama Faika Alisa, Fani Destiani, Vino Abbasi Fadila, Kirmayanti. Oke, sebelum kita belajar agar semangat, kita yel-yel dulu deh. Masih ingat semangat 2? Masih. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat 2. Dah.
tahu? Di mana? Penjajahan di mana? Penjajahan di tanah Padang. Iya, penjajahan di tanah Padang. Padangnya ada di Padang Pariaman ya. Kalian masih ingat ada tariannya itu lagunya apa sih? Ciri khasnya lagunya? Dinding Badindin. Siapa yang bisa menunjukkan pola lantai, kemudian gerakannya? Pada bisa nggak? Enggak. Mari kita belajar bersama tentang tari dinding badindin. Siapa yang mau? Semuanya bukan? Mau. Nah, itu oke. Tari dinding badindin ini akan kita praktekkan hari ini ya. Untuk hari ini kita praktekkan yaitu lantainya ya. Perempuan dan laki-laki bisa mengikutinya karena tari dinding badindin ini dilakukan 2 orang. Maksudnya banyak orang ya, banyak. Biasanya 7 orang, 9 orang, angka ganjil ya, 7, 9, 11 dan 13 orang. Kebetulan pas kita berjumlah berapa orang? Oke, kanan kiri di belakang ya. Oke, jadi gini ya. Ini gerakan awal dari tari dinding badindin karena tari dinding badindin ini untuk mengucapkan selamat datang bagi orang yang bertamu kepada ya, sambil menyebarkan agama Islam secara dakwah. Oke, jadi gini ya. Oke, bisa semuanya? Oke, bisa. Kemudian yang kedua, yang tangan di atas. Tangan yang kanan di atas atau tangan yang kiri di atas? Ya. Yang kiri ya, lupa ya ibu. Atas tangan kanan di dada ya, di dada. Oke. Oke. Sudah itu ini udah. Kemudian salam. Gitu. Ya, salam gitu aja ya. Gak usah gini ya. Kayak gini. Oke? Dah. Sudah itu nanti kalian berjajar di sini. Pola lantainya lurus ya. Coba tadi kayak tadi lurus. Duduk, semuanya duduk. Duduknya seperti ini. Duduk. Oke, ya duduk. Duduknya sejajar ini. Oke, udah? Udah sejajar? Oke. Nanti tangan di sini ya. Oke. Nanti kalau misalkan jadi menghilang. Kalau misalkan Vino ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ibu ke atas. Vino ke atas, ini ke atas. Kamu ke bawah. Terus, lanjut. Ya. Nah, seperti itu atau ke bawah lagi. Yang bawah ke atas. Nah, oke, bawah ke situ. Kemudian ke atas. Nah, ke belakang. Nah, gitu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sip ya. Kita coba musik ya.
tadi menari pola lantai, kita lihat buku kita di halaman 48. Coba dilihat halaman 48-nya, boleh? Di situ ada gerakan pola lantai dan di situ ada daftar checklist. Ya atau tidak ya? Ya atau tidak? Coba kalian isi ya yang ada di buku itu, gerakan tersebut sesuai nggak sama gerakan tadi kita? Ya, ngerti sama Ibu? Ngerti, oke. Nah, jadi kalian misalkan melakukan gerakan pola lantai garis lurus, ya atau tidak tadi? Ya, berarti checklist ya. Kemudian melaksanakan gerak pola lantai melingkar, ya atau tidak? Tidak, berarti checklist yang tidak. Begitu ya? Mengerti ya? Oke. Boleh dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh menyontek dengan teman. Oke? Oke. Sok. Sudah selesai? Sudah. Oke. Apabila sudah selesai, boleh dikumpulkan di meja depan. Oke, boleh maju ke depan yang sudah dikumpulkan di sini. Oke, terima kasih yang sudah melakukan dan mengerjakan tugas, kemudian sudah semangat melakukan gerak tari. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya sudah melihat mengobservasi kegiatan Ibu mengajar di kelas ya Bu ya. Terima kasih Ibu telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Nah, sekarang saya akan mencoba melaksanakan kegiatan pasca observasi ya. Mohon izin saya ditemani dengan pengajar praktik saya, Bapak Uno Nur Rahman. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu. Langsung saja pada sesi pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai kegiatan mengajar yang tadi Ibu telah lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu tadi selama proses pembelajaran? Saya sangat senang ya dalam melaksanakan pembelajaran yang tadi, terutama pada saat anak-anak terlihat berbeda gitu. Saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin karena baru pertama kali, jadi anak-anak sangat antusias dalam mengikuti, sehingga saya juga suasana untuk belajarnya juga ada gitu. Saya semangat gitu. Berarti Ibu sangat exciting sekali ya, terus murid-murid juga sangat terlihat berbeda ya sebelum menggunakan berdiferensiasi dengan belum. Nah, apa saja yang Ibu lakukan tadi selama pembelajaran itu? Saya melaksanakan pembelajaran di kelas dengan mengelompokkan siswa, kemudian saya menggali setiap siswa dari satu persatu anak dengan karakteristik yang sama. Kalau misalkan si A dan si B karakteristiknya sama, saya kelompokkan dengan kelompok yang sama. Kalau misalkan si C dengan si D tidak sama, ya saya bedakan kelompok tersebut. Karena setiap siswa saya pikir mungkin lebih baik berkumpul atau kelompok mengelompokkan diri sendiri dengan potensi yang dia miliki agar tergali dengan temannya gitu. Maksudnya berdiskusi dengan temannya bisa. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran dengan teknik stop, mindfulness ya. Terus anak-anak senang juga karena suasananya mungkin baru pertama kali juga, kayak mediasi gitu Pak. Mediasi setiap anak iya Bu, ada jiwa kita tuh untuk belajar tuh, perasaannya tuh ada gitu. Tidak seperti sebelumnya, karena sebelumnya itu kalau belajar kan langsung berdoa seperti biasa ice breaking kan. Tapi kalau diawali dengan mindfulness ini anak-anak lebih semangat gitu, karena mungkin jiwanya sudah kumpul gitu ya. Kalau misalkan di kelas kan pikiran emang maksudnya fisik di kelas, tapi itu anak-anak jadi antusias. Kemudian yang berdiferensiasi, anak-anak juga bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa ngobrol, bisa berkomunikasi apa yang mereka tahu gitu. Kemudian untuk KSE-nya mungkin saya agak sedikit kurang
kurang bisa mengontrol gitu tiap anak karena saya belum bisa gitu. Baik Ibu, yang tadi saya sudah lihat ketika proses pembelajaran Ibu lakukan itu sudah bagus ya Bu ya. Adanya Ibu pemetaan siswa, mengidentifikasi minat bakatnya siswa sesuai dengan karakteristik anak itu sudah bagus sekali, sudah tepat. Terus tadi juga ada ice breakingnya ada, teknik mindfulnessnya, teknik stopnya juga ada. Jadi anak juga ikut terlibat hadir di dalam kelas, tidak hanya tidak hanya sekedar belajar, tapi anak juga happy ya Bu ya, gitu, senang ya. Nah, ada tidak kompetensi yang Ibu ingin kembangkan? Ya terutama itu yang saya ingin kembangkan KSE, keterampilan sosial emosional, karena saya belum bisa menggali diri saya sendiri juga untuk KSE. Saya perlu belajar lebih lagi terutama sama dia ya untuk kemudian saya juga belum bisa mengorganisir pembelajaran dari satu pembelajaran kan tematik ya Bu ya. Jadi berkaitan pembelajaran dengan bakat siswa gitu. Saya belum bisa menghubungkan gitu. Jadi masih terpisah, masih terlihat terpisah. Kemudian saya belum bisa proses yang dihasilkan dari siswa tersebut setelah belajar dengan materi tersebut gitu. Saya belum bisa menghasilkan hasil atau produk gitu yang dihasilkan. Nah, saya mungkin masih harus belajar untuk itu. Berarti kendalanya Ibu yang dihadapi tadi itu seperti apa kendalanya? Kendalanya berarti saya belum bisa mengelompokkan anak, belum bisa mengelompokkan siswa. Setiap anak harus bagaimana, kemudian kontrolnya harus seperti apa, apalagi kontrol emosional karena tiap anak kan mempunyai emosional yang berbeda. Kemudian saya juga sulit untuk menghubungkan, mengaitkan pembelajaran dengan emosional siswa. Setelah itu saya sulit juga agar siswa fokus untuk tidak ngobrol, karena anak-anak kalau sudah tahu potensi diri sendiri dengan orang lain yang sama, mereka malah asik sendiri gitu ya. Jadi strategi yang nanti akan Ibu kembangkan seperti apa itu? Strategi yang saya kembangkan, saya akan menggunakan strategi yang nanti akan Ibu kembangkan seperti apa itu? Strategi yang saya kembangkan, saya akan menggunakan dari kendala tadi mungkin ada strategi untuk menghadapi kendalanya, solusinya nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan model pembelajaran yang lain agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat lengkap gitu ya, dapat terhubung, dapat bisa saling berkaitan sehingga anak juga bisa terlibat langsung dengan saya, nggak ngobrol gitu, nggak maksud tidak bakalan fokus seperti itu, harusnya anak bisa. Tadi yang saya lihat Ibu menggunakan model pembelajaran saintifik itu ya, bagus sekali, ada mengamati, yang mencoba mengkomunikasikan, itu sudah bagus, sudah dengan berdiferensiasi itu sudah klop gitu ya. Nah, kira-kira mulai kapan Ibu akan melakukan strategi-strategi yang nanti Ibu akan untuk kedepannya lebih baik lagi dengan pembelajaran? Saya akan melakukan strategi-strategi yang saya bisa, kemudian bisa mengkolaborasikan antara satu strategi dengan yang lainnya, dan mungkin medianya akan diperbaiki lagi agar anak juga bisa menyerap informasi terutama dari media. Dan saya kan sebagai fasilitator mungkin bisa saja pembelajaran yang lebih lengkap, yang lebih strategis biar anak lebih minat gitu ya. Kemudian kan media yang kemarin cuman media IT saja, itu digital, sedangkan untuk kegiatan seperti gerak yang seperti itunya kan belum ada gitu. Ya mungkin nanti kalau anak terlibat aktif bakalan lebih ini sih. Jadi Ibu akan mengembangkan tadi yang mungkin psikomotornya Bu ya? Iya, psikomotornya. Jadi tidak hanya kognitifnya, tapi ada psikomotornya, terus ada keterampilan sosial emosional juga yang tadi KSE sudah bagus, Ibu sudah menerapkan teknik mindfulness, teknik stop. Terima kasih Ibu, untuk kedepannya kita sama-sama belajar lagi ya Bu ya, kita saling sharing, kita saling bertukar pendapat untuk khususnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama konten, proses, dan produknya.
dan juga mengembangkan KSE ya Bu. Semoga nanti kita terus berkolaborasi ya dengan rekan guru lainnya. Sukses terus untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam sesi coaching pada hari ini. Terima kasih waktunya kepada Ibu Epi dan Bapak Kadir Praktik. Kita akhiri sesi coaching pasca observasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.